Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, kalau kamu lihat rambut aku berantakan, ini aku habis keramas ya, dan aku nggak suka untuk menyisir rambut habis keramas, jadi aku biarin aja sampai kering. Jadi kamu bakal lihat rambut aku seperti ini ya untuk video kali ini. Oke, kali ini aku mau buat lagi untuk Mei 2022 ya, dan kemarin aku udah buat sampai Aquarius ya. Jadi ini untuk Capricorn ya. Oke, Capricorn ini untuk pembacaan Mei kamu. Energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Dan kalau kamu ingin counseling ataupun personal reading ya, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Oke, aku menawarkan untuk counseling secara personal ya, dan reading. Oke, karena aku bukan hanya seorang tarot reader namun juga seorang counselor. Oke, dan ini bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, ataupun karir. Jadi kita nggak bisa benar-benar memaksakan ini pembacaan hanya untuk kamu. Oke, so kita lihat oracle-nya. Sorry, untuk tarotnya ya, Capricorn di Mei 2022. Dan kalau aku salah nyebut zodiak ataupun aku bilang zodiak sebelumnya, ya berarti aku hanya salah sebut ya. Lihat aja judulnya apa, karena dari awal aku udah memiliki intensi untuk pembacaan apa. Jadi kamu nggak perlu ribet, nggak perlu kayak kok ini kok itu, please gitu ya. Kita nggak hanya memiliki satu zodiak gitu. Kalau kamu nggak tahu, kamu bisa belajar tentang birth kamu sendiri dulu. Kamu aja mungkin punya sun, moon, rising atau planet lain yang ada di zodiak lain sih. Jadi kamu nggak bisa hanya aku sudah pasti ini, no gitu ya. Itu hanya memperlihatkan ada energi ignorance ya. So please untuk melihat lebih dalam lagi. Oke, kita lihat tarotnya untuk Capricorn. Oke, ada flip card 2 di sini, kita ambil aja. Semoga suaranya berfungsi ya. Tadi udah aku cek. Di sini ada six, aku lupa terus namanya ini ya. Terus ada Jack. Ini tarot tapi berbentuk seperti kartu remi ya. Oke, dan ada As Love. Dan ada ini sebenarnya energinya sama dengan energi Pentacle sini ya. Oke. Dan ada ini energi Sword, yaitu kita bisa sebut aja Four of Sword ya. Ini energi Cups. Oke, dan ini energi Wands. Five of Wands. Oke, untuk Capricorn, aku nggak tahu ini siapa yang namun pastinya energinya cukup memberatkan ya. Sepertinya seseorang takut sekali kehilangan kamu di sini ya, Capricorn, atau kamu takut sekali kehilangan seseorang. Dimana aku ngelihat ada energi seseorang yang udah benar-benar melepaskan hubungan ini ya, benar-benar mengikhlaskan semuanya, seperti semua rahasia, semua misteri itu terjawab sekarang, dan memperlihatkan diri dia itu siapa dan diri kamu siapa. Dan seseorang di sini cukup keras hati untuk mengakuinya, namun di dalam hatinya sebenarnya dia mengakui dia nggak bisa tanpa kamu ya. Dia ingin memiliki kamu lagi, namun gimana caranya dia nggak tahu. So cara yang dia lakukan di sini bisa manipulative way. Maksudnya dia membuat seakan-akan dia tidak melakukan kesalahan terhadap kamu dan memperlihatkan kalau kalian sebenarnya baik-baik aja ya. Padahal real kenyataannya energi ini bukan energi yang baik-baik aja. Energi yang penuh isu, toksisitas ya. Ada labu, energi yang memang memperlihatkan seseorang memiliki isu di dalam dirinya ya. Seseorang di sini takut kehilangan kamu saat dia ngerasa seperti udah habis cerita dia sama kamu dan dia tidak ingin. Jadi aku bisa ngelihat energi seseorang yang berusaha lagi ya untuk masuk dalam hidup kamu secara perlahan. Entah dengan minta maaf dulu, atau dia membuka jalan, ngasih lihat kayak aku tuh ada untuk kamu sih. Oke, so kita lihat oracle selanjutnya. Kita lihat love oracle-nya untuk Capricorn.
Dan untuk kerjaan dan karir di sini aku ngelihat baik untuk kalian berdua, maksudnya entah di posisinya dia atau di posisinya kamu, nggak begitu ada masalah. Oke, aku hentikan videonya sementara. Tadi ya ada kendaraan yang besar, suaranya melewat. Oke. Reconciliation, see someone from your past is returning to your life. So Capricorn, kuat sekali di April, karena aku masih baca di April ini, Mei ya. Seseorang menyesali semua apa yang dia lakukan dan benar-benar ingin kembali dengan kamu, energinya kuat banget. Dia berharap kesempatan entah kedua, ketiga ya, dan berharap untuk kamu memahami ya. Gak ada yang lain selain kamu yang dia inginkan sih. Oke. Religious factors, chemistry, dia merasakan chemistry yang dalam terhadap kamu saat ini. Namun aku bisa bilang mungkin dia justru, kamunya justru udah lelah dan capek berurusan dengan dia ya. Dan di bottom of the deck sih, love yourself first. Seperti aku bilang, your self respect makes you romantically attractive. Jadi gini, saat kamu moving on, saat kamu bangkit, ngelepasin diri kamu dari kesakitan, kecewaan, justru membuat dia tertarik dengan kamu karena energi kamu udah nggak membebani dia dan nggak menyakiti dia. Namun justru energi dia yang hadir saat ini membebani kamu dan menyakiti kamu atau men-trigger kamu sih. Itulah yang membuat kamu berpikir berkali-kali untuk kembali dengan dia ya. So that's why bagi kamu yang udah moving on, aku ngerasa kamu bisa memilih tetap sendiri ya. Kamu memilih kalau bisa energi orang baru, orang lain lagi yang energinya lebih light, ringan, bisa hadir dalam hidup kamu dan kamu tidak mau berurusan lagi dengan kesakitan yang ada. Aku bisa bilang kamu bisa memimpikan orang ini bukan karena kamu yang menginginkan ya, namun dia yang sangat menginginkan untuk bicara dengan kamu ya. Mungkin kamu ngerasa dapat pesan dari dia dan tiba-tiba memang dia akan menghubungi atau udah ya. Oke, kita lihat oracle selanjutnya untuk Capricorn. Ada home, Lenormandnya kita sebut aja sword, rider, castle, dan ada roses atau bukit of roses. Oke, dan ada dog. Wow. So yes, aku ngelihat dia memperlihatkan dia setia, dia care sama kamu. Namun aku ngelihat ada energi di salah satu sisi, mantan kamu atau ex kamu atau siapapun ini yang kembali ke hidup kamu. Dia melakukan ini hanya semata-mata untuk kembali dengan kamu, namun dia belum tentu benar-benar berubah ya. Dia bisa aja melakukan ini just to get your attention, maksudnya untuk mendapatkan perhatian kamu. Namun setelahnya dia bisa kembali seperti apa adanya diri dia sebelumnya sih. Jadi aku bisa bilang dia benar-benar belum get it, maksudnya dia belum benar mengerti apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dengan dia. Yang dia pahami adalah kesakitan dan kecewaan, egoisme dia hancur dan dia nggak menyukainya, apalagi saat kamu mampu untuk hidup tanpa dia, sedangkan dianya nggak, ataupun dia udah berusaha namun dia nggak mendapatkan apapun yang dia cari. Okay, so dia menyesali sebenarnya apapun yang dia lakukan, namun dia tidak mau mengakuinya. Dia diam ya, menutupi itu semua untuk merasa tidak bersalah. Oke, kita lihat oracle selanjutnya. Ada deep knowing, okay. All that glitter, see.
Di dalam hati kamu yang terdalam, kamu tahu sebenarnya semua akan baik-baik aja ya, dan apa yang terjadi memang bentuk keseimbangan hidup, karma, dimana terkadang kita harus merasakan hal yang baik itu belakangan, karena kita harus melihat dulu sisi buruknya seperti apa. Karena nggak ada yang buruk, nggak akan pernah ada yang baik, nggak akan pernah ada terang tanpa gelap. So stop untuk selalu ingin sesuatu yang positif aja. Kalau kamu ingin sesuatu yang positif, kamu bakal tenggelam dan kamu bakal jadi yang namanya victim atau korban dari kegelapan. Karena kamu bakal selalu takut akan kegelapan, dan itu membuat kamu akan takut dengan kekecewaan seperti yang dia rasakan. Dia mau keluar dari kesakitannya, kekecewaannya, namun dia nggak mampu, ego dia hancur ya. So dia berusaha seperti kamu, happy, enjoy tanpa kamu, namun dia nggak bisa. Dia nggak bisa ngehandle diri dia, dan dia ingin merasakan apa yang kamu rasakan, namun dia nggak pernah mengerti dan memahami. Kenapa? Memang intensi kalian berdua berbeda. Kamu ingin untuk menyeimbangkan, melepaskan kesakitan kamu, namun yang dia lakukan hanya untuk melepaskan kesakitan tanpa ada tendensi. Dia ngerasa diri dia buruk ya, dia ngerasa diri dia cukup baik, dia ngerasa dia udah ngelakuin apa yang dia rasa benar, padahal versinya dia itu benar, namun belum tentu versi kamu benar, dan versi hubungan kalian itu sendiri adalah hal yang benar. So aku ngelihat dia ngerasain sepertinya kamu udah moving on dan kamu udah bersama orang lain, atau kamu buka hati untuk orang lain. Dia nggak menerima itu semua. Itulah yang membuat dia hadir lagi dalam hidup kamu untuk memberitahu kamu, aku belum benar-benar ngelepasin kamu, aku masih ada di sekitar kamu, dan kamu kayak jangan coba-coba untuk membuka hati untuk orang lain ya. Ada aku nih, ada energi yang kayak bilang aku masih di sini dan kamu masih milik aku. Ada energi manipulatif, ada energi toksik di sini. Jadi mungkin ini gak akan resonate untuk semua dari kalian ya, so jangan dipaksakan. Well, aku harus bilang Capricorn energinya memang menyesakkan dada dan bikin sakit kepalaku. So kita langsung aja ke pesan semesta ya. Karena jujur aku gak terlalu suka untuk ngerasain energi yang seperti ini. Namun bukan berarti aku gak suka kamu yang mempunyai energinya. No, aku gak suka energinya, bukan orang yang menjalani ya. Karena energi itu ya bisa kita transform kok. Kesakitan dan kecewa kita bisa transform atau kita ubah energinya menjadi energi lain. Kita nggak bisa menghilangkan kesakitan dan kekecewaan begitu aja. Kita perlu untuk menjadikan dia sebuah bentuk yang lain, bukan juga menerimanya, bukan juga menghilangkannya. Kalau kamu mencoba menghilangkannya, justru dia bakal persis itu maksudnya dia akan bertahan dalam hidup kamu ya. Kalau kamu menerimanya juga, dia akan menjadi kontrol dalam diri kamu. Maksudnya dia yang akan mengontrol hidup kamu. So kamu harus bermain di dalam dua sisi yang berbeda ini. Kamu harus mengendalikan itu. Pesan semesta untuk Capricorn ya di pembacaan kali ini. Oke, kita lihat oracle-nya. Ada Neptunus, Virgo, self esteemnya sangat rendah ya, dan dia butuh kamu untuk meningkatkan self esteemnya dia. Dia ngerasa saat dia bersama kamu di sana dia merasa bangga, bahagia, dan dia ngerasa kamu sosok yang perfect dan sempurna. Kamu yang membantu pride dia naik, sedangkan dia nggak mendapatkan itu dari orang lain. Soul itu adalah jiwa, dan di astrologi pembacaan seperti ini adalah egoisme yang bisa berbentuk baik ataupun buruk ya. Dan ada Scorpio deep intention, deep connection, deep psychology issue. So Scorpio ya, energi ini ngasih lihat kamu berusaha dengan orang yang memang masih ada kuat banget dikontrol oleh psychology issue-nya, Merkurius, namun dia tidak membicarakannya. Dia menutupi itu semua dari kamu dia berusaha untuk seimbang. Ada energi Libra. Kamu bisa berurusan dengan zodiak ini ya. Ini ngasih lihat banget ya, seseorang yang tidak seimbang namun mencoba untuk terlihat seimbang hanya akan membuat dia terlihat
bodoh. Kenapa aku bilang bodoh? Karena dia hanya sedang membohongi diri sendiri. Gak ada yang perlu untuk dipaksakan. Kalau kamu masih belum seimbang, ya udah, jalani sebaik-baiknya. So, bagi kami yang berurusan dengan orang ini, pesan semesta untuk kami menonton adalah kamu gak perlu untuk menyenangkan egoisme siapapun di sini. Ya, kamu bisa hidup sebaik-baiknya untuk diri kamu. Ya, apapun yang dia pilih saat ini, ya itu menjadi pilihannya dia. Dan kalau dia memang ingin kembali, biarkan dia melakukan apa yang dia ingin lakukan, dan begitu juga kamu bisa memilih apapun yang kamu mau dalam hidup kamu. Karena aku ngeliat di sini energi orang baru benar-benar nyata dalam diri kamu. Semakin ada orang baru di sini, semakin dia bakal sakit dan dia makin kecewa aja. Semakin dia ingin kembali dengan kamu, semakin memperlihatkan ada orang yang sedang menunggu kamu, seorang yang tertarik dengan kamu. See? Okay, that's it. I think that's all. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Ya, jaga kesehatan. Bye bye.